Shalom Bapak Ibu Saudara, sedang sekali berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Maret, tanggal 29. Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua pasti di dalam berkat Tuhan. Kita akan belajar saat ini. Saya beri judul renungan kita, anak yang taat mendatangkan berkat. Saya ulang lagi, anak yang taat mendatangkan berkat. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Dengarkanlah ayahmu dan yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Amsal memberi pesan kepada kita sebagai anak-anak muda, hormatilah ayah dan ibumu. Anak-anak muda, taati orang tua. Firman Tuhan jelas mengajarkan setiap kita semua sebagai anak-anak muda, hormati orang tua. Karena itu hukum, karena itu perintah, karena itu harus kita lakukan sebagai anak-anak untuk mentaati, mendengar apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua didik di dalam kehidupan kita. Bagaimana ciri anak yang taat akan mendatangkan berkat? Ada dua ciri anak yang taat akan mendatangkan berkat. Yang pertama, selalu mendengarkan perkataan orang tua. Saudara-saudara, ini harus kita lakukan sebagai anak, apalagi sebagai anak orang percaya di dalam Tuhan. Kita harus mendengarkan perkataan orang tua. Yang pertama, selalu mendengarkan perkataan orang tua. Selalu mendengarkan apa yang orang tua ajarkan. Selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata orang tua dan di hadapan Tuhan. Kita tahu kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tidak menghina orang tua walaupun di dalam keadaan dan situasi kondisi yang kita alami. Sering sekali anak-anak muda mengeluh, kenapa saya hidup di dalam ekonomi yang seperti begini. Tetapi saya mengajak anak-anak muda harus selalu mengucap syukur. Kita tahu bahwa orang tua adalah mandat dari Tuhan. Kita mau mencintai yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan kita tidak mencintai. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda, kita harus taat, kita harus mendengarkan perkataan, didikan, ajaran dari orang tua, sehingga kita akan mendatangkan berkat di dalam keluarga atau sesama kita. Yang pertama. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan didikan orang tua. Saudara-saudara, didikan orang tua itu sangat penting. Kita tidak tahu kapan nanti badai cobaan datang dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kita harus mendengarkan, melakukan apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua ajarkan di dalam kehidupan kita. Dalam masa pertumbuhan, entah kita masih SMP, SMA maupun kuliah, harus mendengarkan orang tua. Nasihat orang tua itu sangat penting, meskipun itu sangat manis atau sangat pedis didengar. Tetapi orang tua harus kita dengar, orang tua harus kita melakukan apa yang mereka katakan. Nasihat-nasihat, didikan-didikan haruslah kita lakukan. Anak yang taat didikan orang tua
akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Di ayat yang ke-23, jangan sekali-sekali menyia-nyiakan apa yang orang tua ajarkan, apa yang orang tua sampaikan dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan didikan orang tua. Pesan yang harus dilakukan: menjadi anak yang selalu taat dalam didikan orang tua. Berkat jika melakukan, hidup akan membuat orang tua bangga dan bersuka cita. Akibat tidak melakukan, menjadi anak yang bebal dan tidak menjadi berkat di dalam keluarga. Sharing komsel, ayat pokok di dalam Amsal pasal 23 ayat 22 sampai 25. Pertanyaan untuk sharing komsel ada dua. Yang pertama, sharingkan bagaimana menjadi anak yang taat dan mendengar nasihat orang tua. Yang kedua, sharingkan bagaimana memelihara nasihat dari orang tua supaya menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Proyek ketatan menjadi anak yang taat dan tidak menyia-nyiakan didikan orang tua. Bapak Ibu Saudara, tidak lupa juga kita berdoa buat Gembala Sidang Ebenezer Semarang, Bapak Paulus Guntur Baskoro serta keluarga dan staf hamba Tuhan. Dan juga kita berdoa buat jemaat Tuhan untuk setiap ibadah minggu biar rajin taat beribadah kepada Tuhan. Dan perkembangan Triparti, pertumbuhan, kita berdoa biar Tuhan campur tangan di dalam pertumbuhan Triparti. Pemimpin-pemimpin baru di dalam komsel-komsel Triparti, biar Tuhan campur tangan. Anak-anak muda biar bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga kita berdoa buat keluarga yang menyediakan tempat. Kita berdoa, ayat firman Tuhan terdapat dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Biarlah anak-anak muda tetap di dalam didikan yang benar dari orang tua dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship.